Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 5 MI Asma'iyah. Sebelum pelajaran akidah akhlak ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian kelas 5, sekarang dibuka kitabnya halaman 11. Kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asma sendiri artinya nama-nama, husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, karena hanya Allah yang mempunyai nama-nama yang baik. Nama-nama Allah sendiri jumlahnya ada 99. Pak Sukron di sini akan membahas tentang sedikit daripada Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99. Yang pertama dibuka halaman 12. Di situ ada Ar-Razzaq. Nama Allah yang pertama yaitu Ar-Razzaq, yang artinya yang maha pemberi rizki. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Razzaq. Dia akan memberikan rizkinya kepada hambanya yang dikehendakinya. Jadi Allah itu mempunyai sifat Ar-Razzaq. Semua makhluk yang diciptakan Allah itu pasti diberikan rizki oleh Allah. Rizki itu banyak. Ada rizki yang berupa dohiriyah, ada rizki yang berupa batiniyah. Apa Pak dohiriyah itu? Dohiriyah itu rizki yang kelihatan seperti uang, mobil, rumah, makanan, dan lain-lain. Itu adalah dohiriyah. Sedangkan batiniyah itu seperti kebahagiaan yang ada dalam hati, seperti kesehatan kita, itu juga termasuk rizki. Ada sebuah kisah atau cerita di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menanggung rizki dari semua makhluk yang diciptakannya. Pada suatu hari ada seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu selain pandai, dia juga pintar dan sakti. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham tadi berjalan-jalan berburu di hutan dengan bala tentaranya. Ketika lama berburu, Ibrahim bin Adham tersebut kelaparan karena tidak kunjung jua mendapatkan buruannya. Akhirnya si Ibrahim bin Adham tadi membuka bekal makanannya. Kebetulan waktu itu dia membawa roti. Ketika roti dibuka dan mau dimakan, akhirnya ada seekor burung. Burung tersebut mengambil roti yang mau dimakan oleh Ibrahim bin Adham dengan paruhnya. Setelah itu burung tersebut terbang. Ibrahim bin Adham merasa tidak terima. Kurang ajar, kamu burung, ganggu makanku saja, tak kejar kamu kemanapun sampai dapat. Akhirnya burung tersebut dikejar oleh Ibrahim bin Adham. Pak, kok bisa? Iya kan tadi Pak Sukron sudah bilang, Ibrahim bin Adham tidak hanya pandai tapi dia juga sakti. Jadi dia itu bisa terbang seperti burung. Setelah burung itu dikejar, akhirnya burung itu turun di dalam jurang. Lah, setelah di dalam jurang, Ibrahim bin Adham merasa sebentar lagi kamu akan masuk ke rumahmu, maka aku akan membunuhmu. Setelah itu ada gua. Burung tersebut masuk ke dalam gua tersebut di dalam jurang. Lah, setelah itu burung tersebut tiba-tiba hinggap ke sesuatu. Disitulah Ibrahim bin Adham mulai kaget. Ada orang tanpa tangan dan tanpa kaki. Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, wahai kamu, siapa kamu sebenarnya? Kamu manusia apa jin, apa setan? Orang tersebut yang gak punya tangan, yang gak punya kaki, buntung, langsung menjawab, wahai temanku, aku adalah manusia sama sepertimu. Dulu
aku adalah seorang kaya, seorang saudagar kaya. Terus aku dirampok oleh sekawanan perampok, tanganku, kakiku semua diputus oleh mereka dan aku dibuang di sini. Terus kenapa? Kata Ibrahim bin Adham, kamu masih bisa tertawa. Saya masih bisa tertawa. Karena apa? Karena Allah masih menanggung rezeki saya meskipun saya tidak mempunyai tangan dan kaki. Siapa yang memberimu makan? Yang memberiku makan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Maha memberi rizki. Dia mempunyai sifat Ar-Razzaq lantaran burung ini. Jadi burung ini setiap hari mencari makanan kemudian dikasihkan saya di sini dan saya bisa memakannya meskipun saya tanpa mempunyai tangan dan kaki. Itu adalah sedikit cerita tentang sifat Allah Ar-Razzaq. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan harus disertai usaha dan doa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bekerja keras dalam pekerjaannya. Maksudnya seperti ini. Jika orang ingin merubah takdirnya, maka orang tersebut harus berusaha dan berdoa. Jika kita pasrah, maka Allah akan memberikan rezeki kita secukupnya. Misalnya seperti orang buntung tadi, dia hanya berdoa dan membaca istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki untuk hari itu saja. Tetapi jika kita ingin kaya, maka kita harus berusaha keras dan berdoa. Misalnya hari ini kita itu rezekinya itu 20.000. Ketika kita bekerja keras, kita akan mendapatkan uang 100.000. Yang 80.000 ditabung, yang 20.000 dibuat makan dalam waktu 1 hari. Besok juga seperti itu. Tapi ketika kita tidak bekerja, maka sehari itu kita tidak akan mendapatkan uang dan hanya bisa untuk makan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang bunyinya innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memberi rezeki, zat yang mempunyai rezeki dan zat yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Dari pelajaran Asmaul Husna yang pertama yaitu Ar-Razzaq, tentu kalian sudah paham siapa yang memberikan kita rezeki. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari kalian harus bersyukur kepada Allah karena masih hidup, masih bisa makan, masih bisa berjalan. Itu adalah bukti bahwasanya kalian itu masih diberikan rezeki oleh Allah. Dan ketika kalian diberikan rezeki oleh Allah, hal yang harus kalian lakukan adalah bersyukur. Karena hanya dengan bersyukur Allah akan menambahi rezeki kita. La in syakartum la azidannakum. Dan dengan bersyukur Allah akan menambahi rezeki yang diberikan kepada kita. Tetapi jika kita tidak mau bersyukur, ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah atau siksa Allah itu sangatlah pedih. Di situ ada sebuah khazanah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Jadi ada yang mengatakan hidup itu harus menyontoh seperti burung. Burung itu setiap hari dia itu bekerja mencari makan. Setelah kenyang dia pulang. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana saya besok makan, bagaimana saya besok mengumpulkan rezeki lagi. Dia tidak pernah memikirkan seperti itu. Yang penting hari ini dia kenyang, keluarganya kenyang, dia pulang. Tapi kalau manusia enggak, dia selalu menumpuk-numpuk harta. Hal itu sebenarnya dilarang oleh Allah. Jadi hidup itu harus seperti burung, bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu sehari itu. Urusan besok itu Allah yang tentukan rezekinya.
Yang kedua Al-Fatah. Allah mempunyai sifat atau nama Al-Fatah. Al-Fatah yang artinya Maha Pemberi Keputusan. Kamu mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa manusia hanya mampu berusaha dan hanya Allah lah yang menentukan hasil dari usahanya. Ungkapan tersebut tidak keliru karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di alam tidak lepas dari ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sebagai manusia itu hanya berusaha, sudah berusaha belajar, sudah berusaha sinau untuk hasil yang lebih baik. Dan ketika kita sudah berusaha, maka hal yang harus kita lakukan adalah tawakal atau pasrah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai sifat Al-Fatah yang menentukan segala sesuatu. Kita dikasih ranking 1 ya alhamdulillah, dikasih ranking 2 alhamdulillah, ranking 3 alhamdulillah, ranking terakhir ranking 9 juga alhamdulillah. Karena apa? Kita harus selalu bersyukur dengan ketetapan Allah, tetapi jangan hanya bersyukur, kalian harus berusaha dahulu. Berusahanya apa, Pak? Belajar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa hanya Dia yang memiliki sifat Al-Fatah. Seperti dalam Al-Qur'an surat As-Saba ayat 26, Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haq wa huwal fatahul alim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita keputusan. Kita ditakdirkan jadi orang baik, kita ditakdirkan jadi orang yang buruk, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia tidak boleh putus asa. Ya wis, aku diciptakno Allah dadi wong baik, ya wis dadi wong jelek ya wis tergantung Allah, wong aku iki makhluke Allah. Salah. Kalian itu mempunyai tugas. Tugas kalian adalah beribadah dan berikhtiar atau berusaha untuk menjadi orang yang baik. Karena apa? Allah itu mempunyai sifat Rahman Rahim. Jika Allah melihat kesungguhan kalian untuk menjadi baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merubah takdir kalian yang awalnya buruk menjadi baik. Dicontohkan tadi masalah rezeki. Misalnya dalam satu hari kalian rezekinya 20.000, tetapi kalian berusaha keras, bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka Allah akan memberikan tambahan. Tambahannya berupa apa? Berupa rezeki aslinya 20.000 dapat 100.000, yang 80.000 adalah tambahan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Fatah, mengajari kita beberapa hal sebagai berikut. 1. Jangan sekali-kali menyombongkan diri atas usaha maksimal yang dilakukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasil akhir. Jadi maksudnya Allah itu, kalian itu jangan sombong. Karena apa? Yang menentukan hasil akhir adalah Allah. Meskipun kalian itu kaya, belum tentu kalian menang dalam pilkada. Karena apa? Kemenangan itu ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh banyaknya uang atau yang kuat. Jadi jangan pernah sombong ketika kalian mempunyai sesuatu, karena semua itu adalah titipan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan hasil akhir yang terbaik bagi hambanya. Dia tidak mungkin bersikap zalim dan aniaya kepada makhluknya. Jadi Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi aku ket biyen niku kepengin mobil tapi gak dikekei mobil. Apa? Karena memang kamu belum membutuhkan mobil tersebut. Jika kamu diberikan mobil, bisa jadi kamu itu menjadi orang yang sombong, dan Allah sangat tidak suka orang-orang yang sombong. Jadi kalian harus bersyukur ketika kalian belum diberi mobil oleh Allah. Lanjut, kita buka halaman 14. Pada halaman 14 Allah mempunyai sifat yaitu Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Maha mensyukuri. Jadi Asy-Syakur di sini artinya Maha mensyukuri. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Asy-Syakur kepada setiap makhluknya. Wujudnya dari sifat mulia tersebut adalah Dia akan melimpahkan anugerah dan nikmat kepada hambanya yang soleh. Seperti yang
Pak Syukron katakan, maksudnya Allah mempunyai sifat asyakur itu Allah itu maha mensyukuri, Allah itu maha membalas ketika kita bersyukur kepada Allah. Jika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan suatu kebaikan. Jika kita melakukan keburukan, maka Allah akan membalas dengan keburukan pula atau siksa. Jadi itu adalah wujud daripada syukur Allah. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 30, liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah maha pengampun, maha mensyukuri. Jadi kalian itu seperti yang Pak Sukron katakan tadi, harus selalu bersyukur kepada Allah agar kalian itu dibalas dengan syukur Allah. Balasan syukur Allah, kita akan diberikan tambahan nikmat. Hari ini kalian makan tempe, alhamdulillah masih bisa makan tempe, dibalas oleh Allah. Orang ini setiap hari tak kasih makan tempe, selalu bersyukur, besok mendapatkan tambahan rezeki dari saya agar bisa dibuat beli ayam, makan ayam, alhamdulillah. Ditambahi lagi oleh Allah bisa beli daging, alhamdulillah. Akhirnya ditambahi oleh Allah bisa membeli yang lain-lain. Jadi jangan lupa anak-anak, setiap hari kita harus selalu ingat kepada Allah, dan setiap hari kita harus mengucap syukur kepada Allah. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika sebelum kita makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana. Barik lana itu ada domirna, bukan barik li, barokah kepadaku, tapi barik lana. Karena apa? Yang memberikan kita makanan itu banyak sekali jalannya. Diantaranya kita bisa makan nasi. Karena siapa? Karena jasa daripada para petani, jasa dari ibu kita yang memasak, jasa daripada yang punya seleb sehingga gabah diseleb jadi beras. Itu termasuk orang-orang banyak yang ikut andil dalam makanan kita. Kita bisa makan ikan yang ada di laut. Jasa dari siapa? Pertama, jasa dari ibu belanja ke pasar, jasa dari pedagang yang menjual ikan-ikan, jasa daripada nelayan yang ke laut mencari ikan. Jadi di situ Allahumma barik lana, barokah, keberkahan kepada mereka semua, bukan barikli kepada saya saja. Jadi di situ adalah contoh yang diberikan Rasulullah dalam wujud doa sebelum makan. Jadi kalian itu kalau berdoa Allahumma barik lana, jangan Allahumma barikli, karena itu salah dan tidak diajarkan. Rasulullah SAW lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri. Makanya ajaran doanya Allahumma barik lana, bukan Allahumma barikli. Tak gawe Allahumma barikli. Kalau kamu buat Allahumma barikli, kamu tidak akan bisa makan. Karena apa? Ketika tidak ada petani, siapa yang bertani? Kalau tidak ada seleb, kamu mau makan gabah. Nah, itu semua saling berhubungan. Dan yang terakhir di sini Allah mempunyai sifat al-mughni. Al-mughni memiliki arti yang maha kaya. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Kamu perhatikan tubuhmu, keadaan di sekitarmu dan lingkungan alam, baik di dalam maupun di laut, itu semua merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sangat kaya. Allah tidak membutuhkan kekayaan kalian. Allah tidak membutuhkan harta kalian, malah kalian yang butuh kepada Allah. Seperti dalam firman-Nya, wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah dialah maha kaya, maha terpuji. Jadi kalian itu tidak boleh sombong, duwe mobil sombong, duwe rumah, duwe harta sombong. Jangan seperti itu. Karena apa? Mobil, rumah, harta itu hanyalah titipan. Kalian bukan pemiliknya. Pemilik sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian sombong, hati-hati, nanti harta kalian diambil oleh Allah, kalian akan jatuh miskin hanya karena sombong. Tetapi ketika kalian diberikan Allah harta, mobil, rumah, dan kekayaan, kalian syukuri, maka
insya Allah kekayaan kalian akan berkah, akan bertambah, dan akan menjadi jalan kalian menuju surga. Jadi yang terakhir, Allah di sini mempunyai sifat al-mughni, zat yang maha kaya. Siapa orang yang paling kaya di dunia, misalnya raja atau presiden, dia tidak akan bisa mengalahkan kekayaan Allah. Karena apa? Wujud daripada kekayaan Allah itu sangatlah banyak, karena Allah pencipta bumi dan seisinya. Di sini pada rangkuman yang pertama, Allah memiliki 99 nama yang baik dan mulia yang disebut Asmaul Husna. Jadi nama Allah itu ada 99. Tentu anak-anak kelas 5 sudah paham. Dan 99 tadi disebut Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asma itu nama-nama, Al-Husna itu artinya baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, Ar-Razzaq. Allah memiliki sifat Ar-Razzaq yang artinya maha pemberi rezeki. Dia memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih, baik itu beragama Kristen atau Muslim. Yang kedua, Allah mempunyai sifat Al-Fatah yang artinya maha memutuskan segala perkara. Jadi ketika kalian berusaha, ketika kalian bekerja, ketika kalian berusaha belajar, maka hasil akhirnya harus kalian pasrahkan kepada Allah, karena Allah mempunyai sifat maha memutuskan segala perkara. Yang keempat, Asy-Syakur yang artinya maha berterima kasih. Bagaimana cara Allah berterima kasih kepada kalian? Ketika kalian mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan berterima kasih dengan menambahi nikmat tersebut. Yang terakhir, Al-Mughni yang artinya maha kaya. Seluruh makhluk yang terdapat di daratan, lautan, dan udara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki semuanya karena Dia maha kaya. Jadi kalian jangan pernah sombong, jangan pernah merasa kaya, karena di atas langit pasti ada langit lagi. Yang paling kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian merasa miskin dan tidak punya, jangan meminta-minta kepada manusia, karena itu hal yang buruk. Kalian harus meminta atau ngemis itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada latihan bab 2. Dibuka halaman 17, ayo berlatih bab 2. Di situ ada pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 15. Dikerjakan, boleh di kitab, boleh di buku tulis, atau dan lanjut yang B sama yang C. Dan sebelum kalian mengerjakan, kalian baca lagi bab 2 tentang Asmaul Husna 1 biar kalian lebih paham. Setelah kalian paham, kalian kerjakan tugasnya biar kalian di rumah itu tidak banyak mainan HP tetapi mengerjakan tugas. Mungkin itu dari Pak Sukron, kurang lebihnya Pak Sukron mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, pilihan ganda 1 sampai 15 dan dilanjut sama yang B dan C. Ya, dikerjakan ya. Setelah itu difoto dan dikirim ke WA pribadinya Pak Sukron. Kurang lebihnya Pak Sukron mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.